Bahwa sebetulnya Indonesia kalau kita lihat grafiknya dari tahun 2015, 2016 sampai dengan saat ini itu peningkatan EBT-nya terus meningkat. Memang belum mencapai target yang kita canangkan begitu. Nah, alhamdulillah karena EBT itu ada dua ya. Yang pertama untuk listrik, yang kedua adalah untuk transportasi. Nah, alhamdulillah untuk transportasi Indonesia negara pertama di dunia yang sukses ya mengkonversi BBM jenis solar diesel dengan minyak sawit dengan FAME dicampur gitu ya, kita kenal dengan B30. Nah, dengan adanya B30 itu kita sudah membuktikan sukses mengurangi impor BBM solar Pertamina 0%. Jadi lebih cepat dari target yang kita tetapkan itu untuk jenis solar B30. Nah, sedangkan EBT yang untuk listrik ya kita punya target di 2025 sebesar 23% EBT untuk listrik itu angkanya adalah 96,2 juta ton ekuivalen atau listrik 45,2 gigawatt, sedangkan untuk biomasanya 8,4 juta ton, untuk biogas 489,8 juta ton, kemudian lain-lainnya 46 setara energi fosil begitu. Nah, itu untuk target EBT di tahun 2025-23%. Adapun rinciannya, kita sangat optimis di EBT ini untuk kelistrikan yaitu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga matahari. Khususnya PLTS atap. Karena apa? Kalau kita bandingkan 10 tahun yang lalu, investasi daripada PLTS ini saat ini sudah 90% lebih murah dibandingkan 10 tahun yang lalu. Rumah tangga bisa memasang, ya, industri bisa memasang. Nanti seluruh SPBU dipasang PLTS untuk energi pompanya. Pabrik-pabrik, gedung-gedung perkantoran, gedung-gedung parkir, tempat-tempat parkir di rumah kita, carport kita itu bisa dipasang PLTS dengan harga yang murah karena teknologinya semakin maju. Begitu pula PLN skala besar. Itu di bendungan-bendungan yang tidak perlu kita menyiapkan investasi lahan, itu bisa dibangun PLTS dan harganya sudah sangat murah. Nah, di samping PLTS, PLN juga membangun PLTA, kemudian juga PLTP, panas bumi, juga tadi biomasa, kemudian dari sampah dan sebagainya, Mas. Itu Oke, baik. strategi kita untuk PT. Ya, Pak Ari, saya minta tanggapan Bapak seperti apa Anda melihat seberapa optimistis di 2025 23% bauran energinya berasal dari energi baru terbarukan? Terus terang aja Mas, itu sangat berat. Ya, karena energi yang dikatakan energi baru dan terbarukan itu yang dihasilkan apa kan listrik. Ya, hasilnya listrik. Jadi ini juga akan tergantung dari kondisi PLN yang selama ini PLN itu menghadapi tekanan finansial yang berat juga. Oleh karena itu PLN sekarang targetnya ya bikin energi yang dari yang paling murah yaitu batu bara. Ya, makanya PLN masih merencanakan memakai pembangkit listrik tenaga batu bara sebanyak 70%. Ya. Jadi ini yang karena apa tekanan finansial PLN. Sedangkan harga listrik dari energi baru dan terbarukan itu biar gimana tidak bisa lebih rendah daripada atau sama dengan harga listrik yang dihasilkan oleh batu bara. Dan PLN pun dalam melakukan investasi atau membangun pembangkit batu bara itu tidak juga menerapkan clean coal technology, ya, ataupun menerapkan juga carbon capture, utilization, and storage. Jadi memang masih memakai teknologi batu bara yang paling murah. Ya. Jadi tapi untuk mencapai itu energi baru terbarukan itu target itu saya baca ada data dari Bappenas bahwa diperlukan pembangkit sebesar 57 atau 58 gigawatt. Dan untuk mencapai itu katanya diperlukan investasi sampai 160 miliar dolar. Nah, ini kembali kuncinya investasi lagi nih, ya. Dan investor itu kan mencari jaminan revenue, ya, jaminan margin yang berkelanjutan yang bisa
memberikan rasa aman kepada mereka untuk investasinya kembali.